hukum alam semesta, yang hal ini insya Allah akan berlaku abadi selama kita masih hidup. Pertama, hukum ketertarikan, yaitu apa yang kita pancarkan kepada alam semesta, maka hal itulah yang akan kita tarik ke dalam diri kita. Yang kedua, ada hukum getaran. Di dalam hukum getaran, kita harus pancarkan getaran-getaran yang baik kepada alam semesta, maka alam semesta pun akan memancarkan hal-hal baik juga di dalam diri kita. Yang ketiga adalah hukum tindakan buah pikiran. Di dalam hukum ini, kita memanfaatkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan, yang nantinya menghasilkan buah pikiran dan gagasan yang selaras dengan hati dan jiwa kita. Dan ketika kita kerjakan, maka hasilnya akan sesuai harapan yang memuaskan. Yang keempat, ada hukum ketidakterikatan. Di dalam hukum ini, kita tidak bisa mewujudkan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita jika kita terlalu memaksakan. Mewujudkan keinginan yang ada di dalam pikiran kita itu butuh ruang untuk berkembang. Yang kelima, ada hukum pantulan. Di dalam hukum ini, apa yang kita lihat di luar itu merupakan cerminan dari diri kita sendiri. Misalnya, ketika kita melihat orang lain dirasa pelit, boleh jadi dia pelit terhadap dirinya sendiri. Jika kita memandang dunia itu keras, sadarlah bahwa mungkin saja batin kita masih penuh dengan perlawanan. Yang keenam, ada hukum resonansi semesta. Di dalam hukum ini, jika kita berada pada situasi yang frekuensinya itu menggetarkan hal-hal baik, maka kita akan merasakan hal-hal baik pula. Begitu pula sebaliknya, jika kita berada pada suatu kelompok yang di sana itu terdapat frekuensi yang di sana menggetarkan hal-hal buruk, maka hal-hal buruk itu pun akan kita rasakan. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk menempatkan batin dan jiwa kita pada suatu tempat yang memiliki frekuensi yang baik. Karena hal itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Yang ketujuh, ada hukum keselarasan ilahi. Di dalam hukum ini menyatakan bahwa jika kita selaras dengan misi dan jiwa kita, maka rezeki itu akan datang tanpa banyak masalah. Begitu pula sebaliknya, jika kita tidak bisa selaras dengan misi dan jiwa kita, meskipun berusaha sekeras apapun, maka rezeki itu akan dipersulit. Yang ke-8, ada hukum proporsional. Di dalam hukum ini menjelaskan bahwa jika kita menginginkan hal-hal baru, maka kita harus membuang yang lama. Hal ini sama konsepnya dengan bersedekah atau berbagi. Sebab berbagi itu juga bentuk salah satu cara kita bersyukur untuk mencapai kebahagiaan.
Terkadang seseorang kurang memahami apa itu kebahagiaan dan juga kesenangan. Padahal kebahagiaan dan kesenangan itu merupakan dua hal yang berbeda. Jika kesenangan itu adalah tentang mendapatkan, sedangkan kebahagiaan adalah tentang melepaskan. Jika kesenangan itu kita mesti memiliki banyak materi untuk memenuhi apa yang kita inginkan, sedangkan kebahagiaan kita hanya cukup menikmati dan mensyukuri. Nah, bentuk dari rasa syukur itu adalah melepaskan atau berbagi, atau dalam konsep religius itu disebut sedekah, bahwa sebanyak apapun uang yang kita miliki itu tidak akan bisa mencapai kebahagiaan jika yang dikejar adalah kesenangan. Karena kesenangan itu tidak akan ada batasnya selama kita masih. Yang kesembilan, ada hukum perubahan energi, yaitu semua energi yang kita pancarkan itu bisa kita ubah bentuknya. Misalkan kesedihan bisa dibentuk menjadi sebuah karya oleh seorang penyair, oleh seorang musisi. Begitu pula ketakutan bisa kita ubah menjadi suatu kekuatan. Misalnya dalam kondisi terdesak, yang perlu diingat bahwa kita harus mengiyakan hal itu terjadi pada diri kita. Yang ke-10 ada hukum momentum spiritual, yaitu hukum tentang bagaimana kita harus benar-benar melihat momen di dalam situasi kehidupan untuk bisa menghasilkan peluang. Kita harus bisa melihat kondisi di sekitar kita, di sekeliling kita. Jika momen yang tepat, maka peluang itu akan merubah kehidupan kita. Nah, dari semua hukum alam semesta itu saling berkesinambungan antara satu dan yang lainnya. Terima kasih.